tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanyo, kembali lagi kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota, mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Masih bersama Ambo Desbi Sugari sebagai pembicara akan menemani istirahat siang sanak selama 1 jam ke depan. Jangan lupa acara podcast Tampek Motako ada di hari Senin dan Selasa dan kini mulainya dari jam 2 siang sampai jam 3 siang. Nah, seperti biasa kita akan membahas dan beradu bintang tamu kita yang akan kita bahas ya hal-hal yang inspirasi yang tentu berbobot dan akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang ilustrator yang bernama Ade. Bang Ade Agustin Hidayat. Ya, apa deh Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi dari tinggal di Siko atau dari mana tadi? Dari kos lah jatuh. Oh, dari kos. Ngekos di Padang. Ngekos di Padang. Kuliah Di UPI. Lah semester 5 gini. Oh, di UPI semester 5 Jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual ya. Iya. Oh, sejurusan sama produser atau Gitu, Pak. Unilia. Oke. Kita di podcastku kita akan mengulik-ngulik seputar perjalanan karir dari Uda Ade, baik itu mengenai pekerjaannya kini maupun masa lalunya. Boleh sekete nak? Boleh sekete. Ya. Nah, Bang Ade, kini seorang panggilnya bisa apa? Ade. Ade lah Bang. Ade. Iya, Ade. Wah, panggil abang salah. Biar kesannya wah lebih muda gitu. Abang tuh woy. Ikut nyerang. Oke, Bang Ade. Ya. Kini seorang Bang Ade dikenal sebagai seorang ilustrator. Iya. Nah, ilustrator. Ngomong-ngomong masalah ilustrator. Kan ilustrator itu kan secara harfiahnya lah kan. Iya. Kan asal katanya dari ilustrasi. Ilustrasi adalah menggambarkan atau memvisualkan sesuatu untuk penekanan dari sebuah kata-kata atau kalimat. Iya. Ada hal yang tidak terwakilkan di tulisan dibuat gambarnya sebagai sebuah ilustrasi gitu ya. Nah, pertanyaannya, betul tuh. Iya. Orang sembarang sabu. Lebih kurang apa tuh lah. Dari Bang Ade sendiri, aku tertarik dengan ilustrasi. Iya. Oh, agak panjang ya. Boleh. Kalau bisa sajam kemungkinan cek seluruh. Ya bikin menarik itu pertama karena hobi baca komik lah. Oke. Hobi baca komik. Jadi pas baca komik wah pengen lah bikin sesuatu yang menarik sama orang gitu. Oke, tahan contoh. Apa? Komik yang pertama kali Bang Ade baca. Doraemon. Malah Doraemon ya? Iya, Doraemon. Komik legendaris ya. Oke. Doraemon baru Naruto. Oke. Berarti yang pertama kali tertarik ke dalam dunia ilustrasi atau gambar-gambaran lah gitu ya. Iya. Doraemon pertamanya. Doraemon pertama. Baca komik itu nonton filmnya? Pertama dari nonton dulu tapi kurang puas gitu nontonnya. Tuh penasaran kan gimana coba alurnya sih. Jadi balik komik. Tuh pas baca-baca candu apa ya. Gitu. Tuh ada kepikiran gimana sih bikin kayak gini. Apa rasanya gitu bikin sesuatu yang menarik gitu. Oke. Jadi pengen buat komik Doraemon ya. Iya. Waktu itu lah langsung episode sekiannya mana, chapter sekiannya mana. Sampai banyak tuh di rumah. Dari satu. Dari satu tuh lah menumpuk dia di rumah satu komik dia. Loh, pakai Dio kok orang Sumbar ke luar Sumbar. Apa Dio biasanya kena Jambi, Bengkulu, kena Palembang. Setengah-tengah mungkin enggak. Setengah. Iya. Asli di mana? Aslinya kalau dibilang aslinya bingung lah jawab mana. Lahir di Bangko. Keturunannya orang pesisir. Oh, keturunan pesisir. Berarti orang Minang ya? Iya, orang Minang. Orang Minang yang gadang di Bangko. Iya. Oh, berarti sampai SMA di Bangko. Waktu di Bangko tuh pas SD, pas SMP lah jatuhnya. Kalau pas di Padang waktu dari TK sampai SD. Itu yang kuliah kok? Kuliah kok balik lagi Padang. Oh. Dulu Padang Panjang. Oh, sebelumnya di Padang Panjang. Iya, dulu Padang Panjang. Tapi masih kental ya bahasa Bangkonya. Tercampur sih. Aku Dio. Agak campur ya. Oke, kita balik lagi ke ilustrasi tadi ke Doraemon. Nah, di Doraemon tuh
Bang Ade Bali komiknya. Emang di tahun barat kayak gitu tuh. Emang masih ada komik Doraemon orang menjual bebas. Oh, dulu di pasar-pasar Padang Panjang tuh banyak tuh. Di kaki limo. Kaki lima ada. Iya, kan ada yang jual bobo. Bobo. Ah ada ya, Bobo. ada tuh komik situ tuh, Iya, Bali iya, situ. iya. Itu waktu SD atau SMP. Tuh, mulai koleksi komik dari situlah. Siap. Habis itu Nah, masuk ke Naruto ya. iya masuk Naruto. Itu banyak lagi judulnya tuh. Ah. Saking banyaknya enggak tahu judulnya apa lagi. Sekian banyak Iya, sekian koleksi banyak, ya. Oke, mungkin udah saya di rumah penasaran sama gambar-gambar yang telah dibuat di Bang Adeko. Mari kita cigo boleh nak? Oke, Boleh lah, siap. check it out. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. Wow. Jadi itu ilustrasi yang Bang Ade buat sendiri ya. Iya. Itu di YouTube. Ya itu YouTube Apa nama YouTube-nya? Channel YouTube-nya? pakai nama RP Tuo Hiromi. Sunyo Tuduo ya, Tu Su Hiromi. Oke, sana subscribe ini langsung. Boleh. Boleh ya, Iya. subscribe langsung itu ada Tutorial ya, tutorial Jadi menggambar. kalau yang minat gambar bisa. Oke, siap. Nah, tadi yang awak cigo tadi kan kalau awak cigo itu kok sosok pintar soal dulu namanya Iya. Nihon no manga. Japanese manga atau Iya. Japanese komik. Ya, Iya. kan lebih Jepang gitu ya. Arahnya ke manga-manga gitulah. Iya, berarti emang sukanya lebih ke Japanese style gitu. Iya. Ya karena yang dibaca komik itu kan komik Komik Doraemon. Jepang, ya. Doraemon kan dari Nggak Jepang. pernah membaca komik Gotham gitu ya, Batman, Nggak. Superman. Kurang kalau yang superhero tuh kurang minatnya. Oh, kurang minatnya. Tapi kalau nonton filmnya mungkin ada lah dikit. Oh, oke, siap. Nah, berarti karena suku awalnya itu Doraemon, di Jepang sampai kini lebih yang Jepang-Jepang ya. Iya arahnya ke situ. Oke. Nah, kan ada Jepang-Jepangnya yang manga. Tapi kan biasanya seorang seniman gambar lah ya. Iya. Pastinya ada mencoba-coba ibaratnya genre lainnya. Oh, pernah lah gitu. Pernah. Apa Misalnya biasanya? kayak gambar realis kan enggak masuk manga tuh. Iya, betul. Realis ada tuh vektor itu pernah juga bikin. Vektor ada juga. Iya. Oh, berarti ada juga ambil gambar realis. Ada. Oke. Itu sebelum mulai masuk digital tuh suka waktu tahun 2018 tuh gambar realis mulai belajar di situ tuh. Oke. Jadi enggak fokus ke situlah, enggak fokus ke style manga ya. Oke. Dari manga ke realis kan cukup jauh kan, misalnya yang gambarnya ibaratnya ndak persis kayak manusia. Ya, kartun Ya. Kalau tiba di realis kan menggambar sesuatu kayak wajah orang, wajah seperti orang. apa bentuknya asli kan. Ada beberapa ibaratnya ilustrator tuh ya. Ya pokoknya pekerja seni gambar gitu yang di realis. Ada juga yang mencoba realis yang dari yang lain. Katanya untuk awak menggambar realis, encak foto mana lah ya. Itu kalau dibilang apa mana ya? Bedanya kan jual seni kan beda tuh. Kalau di realis tuh ada perasaannya. Waktu kita bikin tuh kan ada perasaan. Jadi kalau foto tuh kan sekali jeprek enggak ada seni gitu. Oh iya. Rasa beda lah rasanya gitu. Proses batinnya. Kayak instan sama yang proses kan beda. Betul. Ada goresan, setiap goresan tuh ada hatinya gitu. Oh, setiap goresannya itu Iya. dengan perasaannya ya. Iya. Bilo dihaluskan, bilo dikasarkan ya. Iya. Oke. Itu yang manga sama ilustrasi tadi itu sketsa pensil, bukan? Iya.
Kalau dulu ya, tapi kalau sekarang lah masuk digital mah. Kan sebelum masuk digital tuh kita belajar dari pensil. Oke. Pakai banyak lah itu habis duit di situ. Dari itu pakai seluruh pensil mana? Nah, Dulu apa udah pernah coba juga gambar-gambar realis yang sketsa pensil kan? Itu dari HB-nya B2 2B sampai 2B. 8B banyak. Oh, sampai ada 2B dulu. Ada. Sampai Wah, 2B. ada. Ke sampai 8B. Iya 8B. Oh, keren. Iya 8B. Oke. Itu mau gambar sketsa sadolahnya. Ya itu Kini- untuk sketsa wajah. Sketsa wajah. Oh, yang yang realis tadi ya? Iya. Oke. Habis itu distribusi. Mencoba yang digital juga. Digital yang kayak vektor. Digital ya. Vektor sama ya yang kalau digital tuh sekarang lah untuk apa namanya freelancer jualan keluar. Oh, oke. Oh, berarti Hah? kok aduh kata-kata jualan Iya, keluar. ada jualan, berarti cuan. cuan gitu ya. Iya. Oh, berarti lebih cuan yang digital dong. Ya, kalau pensil kan jualannya ke orang lokal harganya kan Harga kurang. kawan. Iya, Harga kawan. harga kawan kadang gratis pula. Nah, lo di pembahasannya Iya. kopi ke sekalian ya. Tunggu. Tadi cuannya di digital. Iya. Berarti gambar-gambar digital. Susah masih gambar digital pada sketsa pensil yang Kalau langsung. yang susah paling di awal waktu kita belajar software. Hmm. Tapi kalau susah untuk yang jangka panjangnya susah yang di pensil. Oh iya. Soalnya kan nggak bisa undo, Bisa diundo, Iya, bisa gitu dah. Iya. Kalau menghapus tuh meninggalkan jejak ya. Iya. Kalau di digital tidak ya. Bisa diundo-undo. Bisa diundo. Oke. Diatur-atur. Kini yang itu yang cuan tuh yang vektor kah atau kayak ada kan semacam ilustrasi kayak gitu kan ada yang jenisnya deviant artnya. Ada juga yang ilustrasi itu malah kini digantikan oleh AI gitu. Wah itu masalahnya gitu. Wah, coba cerita sekali. Kan AI itu baru muncul sekarang tuh. Iya, Sebelum iya. ada AI itu pasar gambar tuh rame tuh. Iya. Jadi lumayan ganggu lah. Lumayan ganggu. Iya. Cuman pelanggan tuh ada juga yang tidak suka sama AI. Soalnya kan AI itu gambar tuh kalau dilihat datar, tidak ada yang tadi tuh hati, tidak ada perasaan waktu kita gambar tuh tidak ada. Iya. Jadi datar rasa gambarnya. Datar ya. Iya. Tapi kan bagi kaum penyuka instan kan Ya itu tergantung orangnya lagi. tergantung orang ya. Ya makanya ganggu AI ya. Mengganggu untuk Ilustrator kayak tapi itu kan challenge juga untuk seorang ilustrator kayak Abang iya. Ade. Jadi pengen improve lagi. Improve lagi. Atau kan ya namanya manusia kan pengennya yang cepet sih Yang instan ya Bang. yang instan sih beli aplikasi kan Bayar agak berapa rupiah berbayar gitu. beberapa rupiah atau install APK kan orang pengen instan kayak gitu. Nah di dunia yang serba AI gini kok kan baik kan sampai ke filter kan Yeah. cak mana tuh. Cuma dengan filter bisa merubah wajah. Ya langsung langsung jadi. Kartun langsung jadi kan. Itu Bang Ade. ibaratnya. Kekurangan dari AI itu kadang misalnya permintaannya karakter sambil menggambar pedang tuh. Kadang tuh tidak bisa akurat gambarnya. Tapi kalau kita gambar manual itu akurat lah gambar dari permintaan. Iya. Custom ya. Ya, Bisa custom ya. Kalau AI itu kan hasilnya random sesuai yang program yang ditentukan. Iya betul. Jadi tidak maksimal ini. Dan maksimal enggak serancak yang dibikin manual lah Iya. gitu ya. Walaupun warnanya kan bagus tuh kalau AI. Betul. Iya. Tapi kan nggak bisa by request ya. Enggak. Oke. Nah. Gini bahkan nama Bang Ade kan kuliah di desain grafis gitu ya, di Iya, kafe ya. Kini kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang ibaratnya tanda kutip ya. Banyak ilustrator yang menyebutkan awak kuliah lama-lama belajar di DKV kuliah sampai tahun dikalahkan di Canva, dikalahkan di Illustrator, pokoknya istilahnya yang untuk di foto langsung jadi kartun, langsung panjang rambutnya. Oh yang kayak di TikTok tuh ya? Ya, itu kan ibaratnya menurut abang
nggak masalah kah atau jadi tantangan atau Mbak? Yang pertama pasti masalah, yang kedua tuh ya tantangan lah gitu. Yang tadi tuh, kalau masalah tuh apa? Jadi orang yang belajar dari awal tuh merasa apalah gelisah jadi. Nah, yang kalau tantangan tuh yang misalnya gambarnya lebih bagus dari gambar A itu lebih bagus dari gambar dia kan. Jadi ada tantangan pengen lebih bagus dari A ya. Oke. Kan di situ di beberapa aplikasi ada yang kan ada orang menyebut Iko awak kuliah lama-lama kuliah desain grafis dikalahkan di Canva, dikalahkan di aplikasi-aplikasi instan segala macamnya. Tapi beberapa aplikasi instan ada juga yang melibatkan beberapa artis seniman lah ya, seniman ilustrasi. Bang Ade sendiri kan ada beberapa orang yang berpikir kalau nak bisa jadiin, kalau nak mungkin jadi lawan, jadiin kawan. Nah ibaratnya awak satu lo jadi salah satu artis di situ. Pernah mencoba juga enggak? Oh yang AI tadi? Mungkin di AI kah atau di desain grafis lain atau kayak Canva sejenisnya? Pernah nyobanya untuk koreksi gambar membandingi apa yang kurang dari situ. Oke. Sebagai bahan komparasi ya, perbandingan ya. Apa yang kurang dari gambar itu? Kau di labihan sih kau ya. Oke. Siap-siap. Nah, Bang Ade sendiri tadi ada belajar apa ibaratnya membuat mangga. Ya, kalau di Jepang mangga, bacanya kalau orang awak macam manga ya. Mangga. Habis itu kebagian tahu mangga tuh komik ya, kayak gambar-gambar kayak komik. Nah, itu habis itu yang realis. Selain itu ada coba. Apa ya? Semi realis mungkin mirip-mirip realis lah. Semi realis kok yang kayak semi realis tuh dia mau realis cuman setengah-setengah ada kartunnya dikit. Kartunnya seperti. Oke. Kayak kartun yang Barbie itu masuknya semi realis itu. 3D. Iya. Bukan. Bentuk art itu kayak arahnya hampir-hampir realis itu semi realis namanya. Itu semi realis tuh. Iya. Masih kartun tapi ada realistisnya seperti ya. Iya, ada dikit. Itu semi realis. Kalau yang kayak AI-nya CGI, visual effect yang kayak di film-film Marvel semacam itu masuk semi realis kayak. Itu realis deh, realis mana? Kayaknya realis. Realis. Oke, tadi kan ada juga yang di digital. Ya. Digital di mainnya di mana? Di Vector C atau ada yang lain? Vector baru mulai belajar lah kalau digital. Kalau sekarang ini fokusnya ke itu tadi ilustrasi. Oh, ilustrasi juga, tapi versi digital. Ya, versi digital. Gambarnya anime kartun, manga itulah. Oke. Awak ada misalnya kan penjualannya acaranya. Misalnya by pesanannya via apa gitu. Penjualan tuh awal-awal cerita dari awal. Jadi awal-awal itu mulai jualan tuh di Facebook. Oke. Itu kan jualannya sama orang Indonesia. Siap. Jadi kita buat foto video 3 gambar. Misalnya gambar 1, gambar 2 sampai 3 lah. Ada yang cewek, cowok. Jadi disediakan nanti ada yang nanya, "Bang, ini pesanannya berapa hari selesainya?" Paling lama itu seminggu, paling cepat tuh sehari atau 2 hari. Oke. Nanti dibilang ini karakternya bikin lagi makan. Ya, lagi apa gitu. Karakter dia tentukan, posenya juga itu dari kepala sampai dada, pinggang itu harganya beda-beda. Oke. Berarti ada price listnya ya. Kayak kok menarik kok. Itu akan kupas tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke. Mau tanya orang awak? Disiko tampeknya. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbi Sugari sebagai pembicara. Nah, kini kok masih juga bersama bintang tamu kita Bang Ade. Iya. Oke, Bang Ade. Tadi kan taputi lah cerita sekete. Nah, tadi Ambo ada nih buat tanya tentang tadi terpotong ini mata. Bagian pemesan badan-badannya itu. Oke. Berarti ada price listnya. Iya. Oke. Itu kisaran berapa? Nggak bicara tentang detail ya. Kisaran dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau yang paling rendah tuh jualannya ke Indonesia tuh
40.000 kalau di Indonesia. Oh, Kalau keluar tuh sekitaran di sini bagian kepala tuh sekitaran 25 sampai 25 lah, $25. wih, $25. Iya. Jual di luar sana. Ya kalau di Indonesia tuh belajar dulu. Oh, belajar. Gimana sih layani pelanggan gitu. Oke, oh ibaratnya untuk customer yang dari Indonesia ganti-ganti beraja, nah Iya. ganti magia pelayanan ke orang negara sendiri. Nah, biko untuk ke Mangaleh awak baru keluar mana ya? Baru keluar. Oke, nah patangku sekitar tahun 2022 tahun patang, sepanjang tahun tuh kan pas awal-awal tahun tuh kan sedang musim siapa namanya tuh yang menjual fotonya banyak-banyak tuh. Oh itu. Yang di dunia cryptocurrency gitu jualnya. Lupa lah namanya. Ghazali. Ghazali ya. Nah, itu kan rata-rata kan gambar ada juga yang ibaratnya yang manggaleh di via kripto, pakai kripto tuh. Kan banyak gambar-gambar ilustrasi juga. Tahu Bang Ade pernah coba ke situ? Enggak pernah coba. Tak minat dah. Oh, Itu soalnya kabarnya itu kadang ada yang gambar orang dicuri dijual di sana. Oke. Jadi kurang minat jual di situ. Oke. Tapi kan kalau gambar Bang Ade kan original. Jual situ Takut ada yang nyuri. Takut kan. Oh, takut ada yang nyuri. Rawan di situ. Rawan ya. Iya. Oke, siap-siap. Nah, Bang Ade sendiri kalau pengen tahu biasanya untuk menggambar gambar yang Jepang itu, yang kata-kata Jepang, butuh waktu berapa lama untuk satu tokoh? Oh, ilustrasi ya. Ya, Biar perfect ya. ya yang Kalau- perfect. Minimal itu kalau pengen bagus banget 10 jam. Oke, 10 jam. Itu kalau pengen bagus ya. Siap-siap. Tapi kalau pengen cepat paling ya agak berapa jam lah selesai lah. Oke. Berarti untuk yang gambar mangga tuh Sakrate itu untuk yang satu tokoh menghabiskan waktu sampai 10 jam. Ya. Itu kalau tergantung detail ya, Pipi. Itu tanpa makan tuh. Ada berhenti ya lah. Soalnya aku pernah juga gambar-gambar dulu kan. Sekitar 5 jam tuh mual. Apa tuh? Mual sih. Mual karena mata mencari layar kan yang contoh macam. Sampai candu ya. Ya. Nah, itu kalau untuk yang gambar yang ibaratnya yang realistis tadi itu butuh waktu berapa lama biasanya? Nggak pernah ngitung waktunya. Hampir sama mungkin. Hampir sama Iya, ya. hampir sama lah. Susah mah realistis pada mangga. Susah realis. Soalnya Susah kan ya? harus mirip sama foto ya. Oke. Berarti ada menerima orderan yang ilustrasi. Ilustrasi yang juga. Kalau realis ada menerima orderan. Oh, ada menerima orderan yang Ya, realis. soalnya kan pakai kertas ya. Oke. Jualannya harus ngirim pula. Oh, ribet ya. Iya ribet. Tapi pernah coba? Nggak ada pernah. Enggak pernah coba. Oke. Kalau misalnya awak challenge seketik ya, challenge. Awak tantang seketik. Ya boleh ya. Bisa nak Bang Ade gambar awak, tapi awak rancanya versi mangganya ke atau versi realisnya? Secara cepat sih. Kalau cepat tuh bagusnya yang manga lah, kartun. Oh, kartun. Iya. Oke. Wah, awak penasaran Mbak Abang untuk awak versi kartun. Ya, mulai nih bang. Boleh? Hah? Dimulakan dengan bismillah, jangan lupa. Dalam hati lah. Dalam hati saya. Oke, sana. Jadi lanjut. Awak pada kosong. Jadi Bang Adeko mencoba menggambar awak versi kartun Jepang. Nah, Iko kita challenge Bang Ade dalam waktu yang singkat menggambar sederhana seorang Desbi Sugari. Wow. Nah, kalau diajak ngecek buyar ya. Sekarang aja lagu lagi bang. Apalagi Berarti diajak wak ngomong. ngecek-ngecek di Surangsel lah di Yeah. TV. Nah, jadi mangga aku bukan mangga bahasa Indonesia ya. Mangga rasau. Mangga ada cetak kok. Mangga ayam mabayo. Apa tuh tidak tahu. Mangga dua bini orang. Aku pada kosong sih. Ya, jadi
ada genrenya manga, yaitu gambar-gambar kayak di komik kartun Jepang. Nah, itu Bang Ade sedang membuat itu sana. Jadi biasanya Bang Ade ko membuat gambar kartun ko butuh waktu untuk perfectnya tuh sampai 10 jam. Bisa dijelaskan sambil membuat tekniknya? Iko dibuat pertama lingkaran, satu di garis. Oh, teknik itu ya pertama bikin polanya, pola bikin lingkaran. Nah, itu tambah. Kalau bikin mata tuh bulat. Oh, oke. Itu mata tuh di atas yang garis tengah tuh ya. Iya. Tiap bagian ada pula caranya. Oh, gitu. Beda-beda. Oke. Oh, penasaran doa. Berarti kalau gambar manga aku emang harus apa? Bukan gambar manga, ilustrasi, emang harus pakai pola gitu dulu ya. Iya. Tapi kalau lah biasa, misalnya posenya lah biasa dibuat, itu tidak perlu pakai pola. Oke. Tergantung kebiasaan saja ya. Tergantung ingatnya lah. Tapi lamanya pakai pola, gambarnya seimbang, nak. Iya. Gambar lebih itu akurat. seimbang. Kalau kecil orang kini ya itu seimbang ya. Balance. Iya. Bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya, bahasa kampung apa? Oke. Iko kayaknya tingkat kesulitannya itu terletak di muka awak yang tidak simetris. Susah ilustratornya. Nah, bukan itu bang. Oh, Awak biasanya gambar cewek. Oh, biasa gambar Iya. cewek. Itu kawaii lo, Abik. Jadi cewek lah kira. Jadi cewek lo, Beko. Bako lebih memilih gambar cewek. Ya, kalau dari pribadi soalnya kan ada seorang kan cowok, jadi lebih Oh. suka. Oke, siap. Berarti Kan masuk akal ya. manusia normal ya. Iya, masih normal. Oke. Berarti selama kau lebih suka yang gambar yang ceweknya ya. Iya. Oke. Tapi kan ada juga kalau misalnya yang cewek kan yang lebih yang kawaii Iya. gitu. Tapi kan ada juga gambar tuh yang biar yang cool kan lebih lama yang cowok. Nah, Agak payah. nggak payah ya. Iya, soalnya body cowok tuh kayak harus apa gitu, harus kayak susah lah jelas ya. Maskulinnya dia Iya, harus nampak, kekar kedong ya. harus ada ototnya, Harus ada otot ya. cool lah, ya, kayak. Semoga saya siluan nak bentuk cewek. Tapi kalau agak mirip loh untuk ya. Agak mirip ya. Pernah ditantang deh orang kayak gitu? Kayaknya baru sekali ini lah. Buat sekali kok. Iya. Oke, pertama di podcast Tampe Mota seorang Bang Ade ditantang membuat ilustrasi dalam waktu yang singkat. Oke. Selain namanya ilustrasi itu kalau dalam menggambarku ada ibaratnya keharusan enggak? Maksudnya dalam menggambar tuh harus kepalonya dulu. Kadang kamu pernah aja baca-baca kalau menggambar tuh kepalo, mata, hidung, mulut. Sebenarnya ada harus tak? Enggak harus. Enggak. Berarti Itu juga. Hah? suka-suka awak anak doh harap Iya, ya. Yang mana yang enak lah. Dia mah nyaman sih. Iya. Oke. Bagian tersusah dalam menggambar satu orang di manga tuh. Mata kah, hidung kah, mulut kah, rambut kah? Kalau bagian wajah kayaknya mata lah. Mata Tapi paling kalau susah. bagian semua full body, kaki paling susah. Oh, kaki ya. Iya. Soalnya menentukan apa namanya? Perspektifnya ya, pose sama tempatnya Oh, harus akurat. Tapi kalau dijual yang full body harganya lumayan dong. iya ya. Iya. Lebih tinggi lah dari yang mungkin $45 atau lebih. $45 kali 15.000. Enggak 15.000 loh. Itu harga paling murah itu. Paling murah tuh. Iya. Oke.
tergantung pasar pula. Itu yang ilustrasi. Iya, ilustrasi. Realis. Ada komik yang tadi ilustrasi. Oh, oke. Sip. Namanya penjualan. Penjualan. Maksudnya lebih banyak orderan per bulannya. Pas libur ambil emang. Tapi waktu kuliah kan ganggu nanti ya. Jadi kuliah tuh pas yang langganan itu diterima. Oh, kalau hanya pas yang langganan ya. Iya, kalau pas libur adalah lumayan lah banyak dikit. Menjanjikan berarti ya. Nggak ada. Soalnya kan yang karena AI tadi lah mulai ganggu. Karena AI mulai mengganggu ya. Tapi kalau yang namanya seniman pantang menyerah lah ya. Ya itu harus. Kalau seniman sejati itu apapun keadaannya tetap berkarya. Ya karena kebanyakan tergantung mindset. Ada mungkin mindset senimannya lebih ke money oriented, yang lebih ke uang. Jujur yang seniman tuh orientasinya tuh kepuasan batin. Dia membuat sesuatu tuh karena suka gitu. Karena emang passionnya di situ, karena emangnya cinta akan seni. Ada juga yang penting cuan lah gitu ya. Oke. Itu setelah oke. Ya mungkin gini aja loh. Oke, boleh Cigo. Itu berapa menit tadi tuh? Berapa menit? Hitung tadi Fev. Oke. Bisa di zoom gak Fev? Oh iya mirip Pak. Kan yangnya mirip Pak. Kan kawaii Pak. Bisa di zoom gak Fev? Nah, iko gambar yang dibuat de Abang Ade apa tadi? Ade Agustin Hidayat. Nah, iko membuat gambar versi kartunnya dari Ambo, dari Desbi. Nah, bagi kira sana. Jadi Ambo lah bisa membayangkan kalau Ambo jadi kartun kau untuk kira. Bagi sana Nanio membuat kayak gitu loh. Silakan di Cigo akunnya Hiromi, 2 Hiromi. Keren. Dalam waktu singkat bisa menggambar awak. Kau simpan deh. Boleh nak? Oh, boleh. Membayar apa kau? Ada. Oke. Iko adalah sebuah gambar. Kau backgroundnya? Itu apa namanya? Oh, emosinya ya? Nggak, tambahan biar ada kosong ya. Biar kosong. Siap. Jadi Iko adalah gambar ilustrasi Embo. Kalau katanya kalau lebih rancak pada kau membayar ya. Boleh juga kalau mau. Kalau Nio pasan, ada kawan yang di rumah Nio pasan dibuat gambar ilustrasi 3D apa ya? Digital ya? Iya. Pasannya cara pasan. Kalau orang di rumah misalnya. Iya, orang di rumah. Tahu kau di bengkel apa ada? Ya langsung temui aja. Di? Misalnya kalau pengen ketemu ya di mana tempatnya lah. Hubungi kamu gitu pertama gitu. Ke WA lah pastinya gitu. WA tuh di mana di DP? Atau boleh disebutkan? Atau boleh disebutkan? Apa itu bang? Nomor WA? Janganlah. Oh janganlah. Atau langsung saja cek akunnya ya. Iya, ID ya. Cu2 ya, TWO_Hiromi. Atau juga kalau misalnya di sana Nio baraja membuat gambar kartun, manga atau ilustrasi lainnya bisa cek di YouTube-nya. Sama nama akunnya nak Iya sama. Oke. Tanya aja. Betul. Kan nama akunnya kan Tsuhiromi. Iya. Kenapa Tsuhiromi? Hiromi itu artinya hijau. Gak salah hijau. Ngapa ngasih nama itu dari kakak kelas dulu. Waktu SMA bikin karakter sendiri tuh. Oke. Jadi sarani nama karakter itu apa? Namanya dikasih nama Hiromi. Jadi kepikiran bikin nama itu. Kalau itu dari dua itu nama game itu. Biasanya pakai nama game pakai angka 2. Nama game? Iya, nama ID game ya. ID nickname. game apa tuh? Nickname maksudnya nickname di game apa? Semua game pakai itu. Oh, oke. Berarti username Bang Ade kalau di game namanya Tsuhiromi. Pakai itu. Kalau Hiromi itu karakter pertama kali yang dibikin. Hiromi karakter pertama kali dibikin. Iya. Kalau itu dari nama karakter game.
Oke, Jadi digabungkan nama game sama nama satu karakter paling pertama dibikin itu. Oke. Nah, pengen tahu seketik tentang Bang Ade. Kok kan yang Wacigo gambar-gambar Bang Ade maupun di Instagram maupun di YouTube itu kan rata-rata gambar manusia ya. Iya. Ada nggak menggambar selain manusia? Ada tapi jarang dipost. Oh, jarang dipost Iya. tapi Ada apa tuh yang selain manusia? kucing, kuda, burung, makanan juga ada, telur. Oh, Tuh apa lagi? Oke. Background. Yang susah tuh gambar background. oke. Background. Susahnya di mana? Semuanya. Komposisi. Ya semuanya lah. Soalnya harus detail. Sudah tuh perspektifnya harus pas. Posisinya juga ya biar nampak background 3D di gambar itu susah bikinnya. Oke. Nah, itu kelemahan AI, nak. Ya, AI kelemahan nggak AI bisa kan. ambil background dong, bisa gambar-gambar detail kayak gitu. Dia bikinnya memang susah soalnya. Jadi Oke. Apa gambar dari Bang Ade yang selain manusia tuh yang ibaratnya keren lah menurut Bang Ade? yang paling keren gambar realis buah. Buah. Ya. Bisa dicikok di YouTube, tuh ada di YouTube. Ada di posisi itu. Oh, ada di posisi. Iya. Oke. Itu macam-macam buah-buahan gitu ya? Iya. Oke. Buah di meja tuh digambar. Oh, itu kayak tugas-tugas sekolah gitu ya? Iya, tugas Biasanya sekolah. kan di sekolah dulu pernah belajar gambar apa yang ada nampak dewan. Gambar objek di gambar meja objek kan. Ya. Oke. Berarti ada juga sampai itu. Ada. Oke. Tapi kalau yang di order orang rata-rata gambar manusia, gambar manusia. Iya, gambar anime tadi. Itulah yang dijual. Oh, emang itu hanya itu yang dijual. Iya. Oh, Itu kan main jualannya kan digital. iya betul. Yang tadi itu kalau gambar yang kertas dijual kan ongkirnya di lah mana bungkusnya kan susah ribet susah jatuh. di jalan ya. Iya. Oke. Iko kan mangga, aku kan ibaratnya kan kalau Iko kan pribadi ya, pribadi gitu misalnya. Minta awak gambar pribadi awak kayak Iko bentuknya versi kartun, Yeah. versi komiknya, versi mangganya lah. Ada nggak kepikiran membuat komik? Ada. Tujuan awal belajar tuh pengen bikin komik. Oke. Cuman sampai sekarang belum terlalu tercapai lah. Kalau bikinnya ada, cuman belum sesuai sama impian. Kendalanya apa? Kendala yang pertama yang background. Sudah tuh Apa? Background. Ya. Oke. Sudah tuh alur ceritanya seperti apa kan belum tahu. Tuh anatomi itu. Anatomi ya. Oke. Berarti Bang Ade kayak misalnya kayak komikus lainnya kan bekerja sama dengan banyak orang. Terlibat dengan banyak orang. Mungkin ada satu orang yang pembuat ceritanya, Bang Ade mengilustrasikannya atau menginterpretasikan cerita tuh ke dalam bentuk gambar. Kayak seorang tukang warna macam. Kalau betul-betul kawan, udah tuh Afif ada namanya. Oleh Bang. Jadi kalau di Sumbarko kan yang awak tahu ya, di tahun-tahun 2005 balik awal itu banyak komikus Minang keluar gitu. Pecinta yang menggambar ilustrasi, gambar komik, gambar manga. Banyak tuh. Ada juga komunitasnya dulu komik Minang. Nah, kalau Bang Ade sendiri ada nggak ikut-ikut komunitas apa gitu gambar di Sumbarko? Kalau grup Facebook mungkin masuk komunitas mungkin. Boleh. Itulah mungkin grup gambar Indonesia tuh ada. Kalau provinsi tidak ada. Ke profesi Enggak, pernah. kurang. Kalau yang kawan-kawan maksudnya sesama kuliah kah atau sepergaulan? Itu ada tuh. Ada namanya. Nama IG kurang tahu lah. Cuman dia hobi gambar. Oh, berarti bukan dibentuk komunitas gitu ya? Bukan. Kawan-kawan biasa. Kawan biasa. Tapi kalau di komunitasnya keren boleh, Mas? Ya boleh, cuman orangnya kurang minat, Bang. Susah ngumpuli orang yang kayak gitu, soalnya yang suka-suka gambar tuh jarang ketemu. Paling kalau suka ya suka sekedar suka, enggak fokus ke sana. Kalau misalnya ada kawan-kawan kini pengen gabung sama Bang Ade, kan Bang Ade punya cerita, punya gambar tadi itu. Iya. Kerjasama walah hobi komik sih. Berminat? Koyo promosi? Sangat Bang. Itu sangat berminat. Sangat berminat. Iya. Bagi sana-sana di rumah yang berminat untuk membuat komik bersama-sama Bang Ade, langsung hubungi Su Hiromi. Gitu. Nah, kan ilustrasi
vektor lah lo. Kalau dulu. Yang vektor kan yang kayak lebih vektor tuh apa sih bedanya? Vektor tuh dia agak foto, kayak foto kan. cuman gambar itu dibikin warna-warna yang efeknya kayak poligon. Kotak-kotak, ya pokoknya foto dibikin warna-warna gitulah di digital. Tapi yang versi mangganya nak? Ndak manga ada jatuh ya. Warna-warna itu nyo hampir mirip realis cuman gambarnya tuh udah mendekati realis ya. Oke. Agak susah loh. Tapi itu ada tujuan dari mau itu? Ndak, itu sekedar latihan. Hobi latihan ibaratnya pengen mencoba saya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu selain menggambar, apa kegiatan? Selain gambar, kayaknya cuman main game itu ya. Hobi anak muda sekarang ya. Main game. Kalau ndak nonton referensi dari nonton anime tuh kadang dapat referensi tuh. Iya. Atau baca novel tuh ada juga. Misalnya yang kan nonton sebagai bahan referensi. Nah, ada nak di WN ibaratnya kau nampak di film kau din gue lo gitu. Pernah? Pernah, gitu. pasti. Pastinya ya. Pasti. Nah, ada juga yang ilustrator kok yang menggambar digital maupun yang gambar langsung sketsa pensil kayak gitu yang pakai model gitu. Ya bisa diputar-putar. Itu pernah beli tuh. Pernah beli? Iya. Mahal ya? Lumayan lah. Jutaan ya? Nggak sampai. Paling agak 200, 300 mungkin. Tergantung ukurannya. Pernah pakai itu untuk gambar? Waktu awal-awal belajar. Cuman lama kan belajar terus akhirnya tidak terpakai. Patah dia sudah tuh. Patah. Sering-sering di otak-atik gitu. Iya, karena sering diputar-putar gitu ya. Akhirnya tidak pakai lagi ya. Tapi cukup membantu kan itu? Awal-awal ya cukup membantu. Kalau lah biasa kan tidak perlu lagi dah. Jadi bagi saran tahu ada namanya model namanya itu ya? Bukan, apa namanya itu ya? Lupa lah namanya, kayak patung gitu kan? Kayak patung yang bisa gari-garian tangannya, kepalanya, arahnya duduk semacamnya kan? Itu yang kau tiru untuk pola ya? Ya, untuk belajar anatomi, belajar tubuh. Oh iya betul. Oke, kalau yang Bang Ade sendiri, kalau untuk yang gambar itu kan pensil ya? Bagi Nusana yang pengen belajar kan, pensil apa sih yang dibutuhkan? Yang paling penting ya punya pensil satu aja lah bisa. Satu sih bisa? Iya, sama penghapus apa. Awal-awal belajar soalnya dulu cuma punya pensil sama penghapus kertas itu aja. Satu pensil dulu belajar? Iya. Nggak harus punya pensil mahal, nggak harus punya pensil kelawak dulu kan nek poaknya Bali dari HB sampai WB itu nanti jadi koreksi alat-alat udah jadi gambar. Koleksi dia. Iya, jadi itu untuk gambar yang langsung sketsa. Kalau untuk yang digital sendiri Bang Ade pakai apa? Kalau waktu awal belajar itu pakai mouse. Pakai mouse gitu. Bisa? Bisa, cuman susah. Oh iya betul, bisa. Itu lebih minat lagi kan digital waktu mulai pindah tuh beli pen tablet namanya. Iya, pen tablet yang kayak tablet kau biasa kau kan? Iya. Cuman layarnya di laptop. Iya, drawing pad gitu ya. Iya. Terhubung ke laptop. Layarnya di laptop, awak gambarnya di tablet kan. Iya. Itu apa? Yang Wacom bambu gitu ya? Itu mahal Bang. Mahal. Iya. Berarti ada yang murah-murahnya? Iya, ada yang murah tapi kualitasnya bagus ada. Berarti kini kau Bang Ade menggambar di situ? Iya, pakai itu. Lah 2 tahun. 2 tahun terakhir kau menggambar di situ. Iya. Kalau untuk gambar itu sendiri biasanya kan kalau beberapa yang kayak awak kok masih amatir kok woben alur cerita kayak storyboardnya lah, gambar-gambar cerita-cerita. Ibaratnya kok pola-polanya woben dikerteh baru woben di drawing pad. Kalau Bang Ade langsung di drawing pad sendiri? Iya, langsung digital. Langsung digital ya. Tapi kalau pengen yang lebih susah, pengen ribetnya gitu harus di kertas. Kan kalau di kertas tuh pindahnya 2 kali jadi. Betul. Kalau yang tidak biasa digital mungkin ya bisa lah dari kertas dulu baru pindah ke digital. Kalau belum terbiasa.
Tuh, cerita-cerita Itu semua Bang tipsnya Ade tuh. ya, tipsnya gitu Iya, ya. masuk tipsnya. Oke. Nah, terakhir pertanyaan. Apa harapan Bang Ade ke depannya di dunia ilustrasi? Yang pertama itu ya pengen nambah peminat untuk gambar lah. Untuk se-Indonesia ini soalnya gambar tuh kurang peminatnya. Oke. Sudah tuh apa? Itu aja mungkin. Kalau harapan untuk sendiri-sendiri lah. Harapan untuk sendiri. Ah. Pengen sukses dari apalah. Untuk bahagiakan orang tua. Standar ya. Iya. Ada yang lebih menggelegar gitu. Lebih menggelegar ya nyiptakan komik tadi lah. Oke, siap. Ingin merealisasikan Impian waktu impiannya. SMP. Itu waktu SMP. Ya, itu waktu SMP Ini itu. masih mimpi ya. Ya masih mimpi, belum tercapai-capai. Belum tercapai-capai. Ya semoga Bang Ade bisa mencapai mimpi-mimpinya, salah Iya. satu komik bisa sukses dan Iya. banyak ilustrator-ilustrator yang berminat setelah menonton podcastku. Semakin banyak ilustrator-ilustrator yang berminat untuk di bagian ilustrasi bekerja sama dengan Bang Ade di Hiromi. Oke. Nah, sana kita lah bincang-bincang sama Bang Ade, begitu banyak inspirasi, tips-tips yang Allah jadikan di Bang Ade dalam dunia ilustrasi. Semoga bermanfaat bagi kita sadonyo. Terima kasih Bang Ade Allah datang, Ya. Allah berbagi tentang dunia ilustrasi. Semoga menginspirasi bagi Nusantara di rumah. Oke, Nusana, kita akan kembali lagi besok di waktu dan jam sama hari Senin dan Selasa pukul 2 siang sampai jam 3 di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana nonton live di Facebook, Instagram dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat atau download aplikasi TVRI Klik di Play Store dan App Store. Kita akan kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.